Baik, kali ini kita akan membahas tentang training Mindscape, yang mana training Mindscape yang akan dibahas ada 3 bagian, yaitu Basic Mindscape, Start Model, dan OpenCAD. Kita akan langsung mulai dari Basic Mindscape dulu. Bagaimana membuat project, manajemen data, pengenalan, input data, create surface, dan drawing editing operation. Oke, langsung saja kita mulai. Kita buka Mindscape-nya. Kali ini saya akan menggunakan Mindscape yang versi 1.18 untuk training. Sebenarnya sih ada Mindscape yang terbaru, Mindscape 5.7. Cuman untuk pemahaman konsep, saya merasa untuk penyampaian training ini lebih mudah pakai yang 1.18. Karena kalau yang Mindscape 5.7 ini sudah pengembangan, jadi agak sedikit, terutama untuk tombol-tombolnya, untuk operatingnya juga lebih detail, lebih banyak, kelihatan lebih banyak karena semua ditampilkan di dalam icon bar. Kalau di Mindscape yang lama, yang versi 1.18 ini kebanyakan masih beroperasi pakai menu bar. Oke, langsung saja kita buka Mindscape-nya. Jadi yang pertama, kita sebelum memulai bekerja, kita nanti akan meng-create project. Untuk bisa create project, kita harus melakukan atau membuka dulu software Mindscape-nya itu sendiri. Nah, ini udah loading. Nah, ketika loading akan muncul seperti ini. Tampilan pertama, Windows pertama yang muncul ketika Mindscape dibuka adalah seperti ini. Ini ada versinya, kemudian create-nya kapan, license to Minecom. Nah, di sini kita akan langsung membuat project saja dengan klik create project. Nah, project apa yang akan kita bikin? Misalnya namanya Pit Training gitu saja. Pit Training. Nah, description-nya boleh diisi apa saja. Kalau dalam hal ini saya defaultkan aja, diisi project patch-nya. Ini posisi project-nya nanti akan di A. Jadi ketika kita install Mindscape, di situ akan meminta, saat penginstalan meminta project itu akan ditaruh di mana, di folder mana. Nah, kemarin dalam komputer ini saya taruh di E projects, makanya Pit Training langsung otomatis ke E. Untuk origin, easting, northing, elevation biarkan dulu seperti ini. Nanti bisa kita rubah setelah data kita input. Nah, yang terutama untuk unit ini harus kita setting dulu. Mau menggunakan unit seperti apa? Misalnya ini angle sudut. Ini kita pakai degree saja. Untuk area hektar. Di sini saya hanya akan merubah untuk mass saja. Massa. Ini kan 1000 tons. Ya agak sebenarnya sama aja, cuman saya agak kurang familiar aja. Kalau 1000 tons ini nanti dalam ribuan ton, karena ini saya akan rubah ke tons. Ya, jadi nanti berapa angka yang di situ itu satuannya tons. Dan yang kedua, volume ini 1000 kubik meter. 1000 kubik meter itu artinya dalam kilo kubik meter ya, artinya di dalam ribuan. Ini saya rubah juga menjadi kubik meter saja supaya seragam dengan massnya. Kubik meter, oke, sudah semua diganti. Nah, ini yang diupdate di sini akan muncul di kolom update, akan muncul yes. Oke, kalau sudah langsung aja kita create project. Oke. Nah, setelah di create project, maka akan muncul di sini project name. Apa yang mau kita buka, projectnya ada di sini. Nah, ini kebetulan Pit Training. Kita buka, restore-nya kita uncheck dulu aja. Klik OK. Nah, ini sudah muncul jendela Basic Mindscape atau Mindscape dasar. Dimana ini cukup simple. Ini hanya ada 1, 2, 3, 4, 6 menu bar aja ya. 7 menu bar. Ini page,
edit, kemudian view, draw, setting, model, dan grafik. Nah, ini semua nanti akan kita pakai dalam operasional editing. Dan yang di sini nih, ini merupakan icon bar nih di kiri ini cukup simpel aja. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah untuk setelah project berhasil dibuat seperti ini. Ini project udah berhasil dibuat. Jadi yang create project ini sudah. Yang kedua ini perlu kita jelaskan adalah manajemen datanya sendiri. Manajemen data sendirinya itu kita akan cari ke tadi folder projectnya kan di project, mana data pit training ya. Oke, kita buka. Jadi di dalam ketika kita sudah berhasil membuat project, maka akan muncul seperti ini, akan muncul folder-folder seperti ini dari AutoCAD, data, dan lain sebagainya. Nah, di Mainscape ini uniknya adalah setiap kita mau melakukan input data atau apapun atau ekspor data, kita melakukan pengaturan data, itu semua data harus dimasukkan ke dalam folder project ini. Misalnya input datanya nanti berupa ASCII, kita masukkan ke data, kemudian kalau AutoCAD ya kita masukkan ke AutoCAD, seperti itu. Nah, saya akan memasukkan beberapa data. Ini contohnya data data Mainscape. Nah, ini ada dua tipe data ya. Ada yang pertama adalah data CAD, AutoCAD di wiki ini. Yang kedua ini PRN. PRN ini sebenarnya bisa dibuat dari Excel ya, Excel kemudian di save as, kemudian tipenya space delimited, kemudian yang nama filenya dikasih tambahan .prn, kurang lebih seperti itu. Atau saya contohkan bisa saja, misalnya seperti ini. Saya akan membuat file PRN, katakanlah ini ada data sembarang aja, saya acak. Gini aja, oke, misalnya begini. Nah, ini contohnya saya akan membuat PRN. Kita atur dulu, kita rata depan saja. Nah, kita buat rata depan. Kita atur settingan. Nah, ini supaya kelihatan space-nya ya, kelihatan pemisahnya. Langsung saja kita save as begini. Kita mau save as di mana? Itu. Misalnya ini hanya contoh aja, misalnya saya save di dokumen aja, contoh.prn. Nah, ini ada contoh.prn, jangan lupa save as type-nya diganti dengan formatted text atau space delimited seperti ini. Kembali lagi ini .prn. Oke, langsung aja kita tekan save. Yes aja. Oke, ini bisa kita close. Nah, saya akan coba cek tadi di dokumen ya, mana data kita tadi yang kita barusan bikin. Nah, ini CTH-PRN. Nah, ini udah bisa di-download di Mainscape. Nah, dalam hal ini datanya ada 4. Yang pertama data litologi, data quality, kemudian data survei, dan topo. Nah, ini yang data PRN kita copy saja dan kita pindah ke pit training. Masuk kemana? Masuk ke data. Di sini kita paste. Untuk yang selanjutnya data AutoCAD-nya, ini contoh data AutoCAD, coba kita akan masukkan ke folder AutoCAD. Nah, begini. Nah, semua data ini sudah masuk ya. Data udah masuk, kemudian kita bisa loading lewat Mainscape. Oke, menu bar.
Nah, ini pengenalan menu-menu baru ini nanti akan kita sambil kenalkan sambil mengoperasikan datanya saja supaya mudah, karena ini ada beberapa yang mati kan, ini nggak bisa kita pencet. Di sini pun juga ada yang mati kan karena belum ada data. Oke, manajemen data pertama itu yang kunci dari Mindscape ini adalah kita memahami data itu posisinya di mana, bagaimana pengoperasiannya, level datanya di tingkat mana, itu harus kita pahami. Semua akan dapat terlihat di sini, dilihat di Mindscape Explorer. Mindscape Explorer ini seperti Windows Explorer sebenarnya. Nah, di sini kita bisa melihat data-datanya bagaimana. Nah, ini contoh, ini data yang sudah kita copy tadi, berarti dia udah masuk dalam sistem karena di data sini sudah terrecord ini, ya kan. Kemudian data yang tadi, yang satunya AutoCAD. Nah, AutoCAD-nya kan tadi BDY lahan atau boundary lahan, itu saya singkat BDY di AutoCAD file. Nah, semua yang ada di sini, yang folder biru ini memiliki satu level di dalam Mindscape. Satu levelnya ya level file. Ada data file, ada design file, kemudian AutoCAD file, grid file, quality file, ini quality, kemudian ada table file dan triangle file dan lain sebagainya. Ini levelnya sama. Nanti kita akan banyak beroperasi untuk operasional. Misalnya pembuatan desain itu akan beroperasi di design file, dan untuk membuat surface-nya di surface dan triangle file ini. Dan untuk table file ini, table ya isinya data-data itu berupa tabel. Nanti misalnya ada volume, itu masuknya ke tabel file, volumenya sekian. Dari desain dihitung ketemu volume, itu masuknya ke tabel file ini. Kemudian untuk selanjutnya ini ada satu lagi grid file. Nah, grid file itu apa? Nah, grid file itu kalau secara definisi aja, itu namanya grid itu kan pasti apa ya, grid itu kan segi empat itu ya, kayak pixel gitu ya. Nah, kayak pixel. Kalau di dalam misalnya layar monitor itu sebenarnya kan terdiri dari beberapa pixel. Tapi karena ukuran pixelnya ini sangat kecil atau resolusinya sangat besar, resolusi yang sangat besar itu ukuran pixelnya kecil. Maka di layar monitor tidak tampak adanya kotak-kotak. Tapi kalau TV-TV yang tabung yang zaman dulu itu memang masih kelihatan itu ada gridnya. Nah, ini sama. Dalam hal ini adalah grafik itu akan ditampilkan dalam bentuk grid. Nanti akan saya contohkan untuk pengoperasian grid. Oke, yang pertama jadi desain file ini ya. Desain file ini memiliki level pertama. Jadi semua data ini akan kita loading. Karena kenapa kok kita loading ke desain file? Karena data itu kita akan bekerja di dalam desain file ini. Bekerja di sini untuk editing data, untuk penggambaran, designing, dan lain sebagainya. Yang file-file yang berupa vektor atau CAD itu nanti semua akan masuk ke di desain file. Nah, di bawahnya desain file ini ada yang namanya layer. Jadi folder yang anaknya ini ada block dan surface ini secara default. Ini levelnya level layer. Jadi di bawahnya file. Ibaratnya file itu, desain file itu adalah meja tempat kita bekerja. Nah, layer itu adalah laci. Misalnya blok surface di sini, ini adalah lacinya. Kita nanti akan bekerja di laci mana? Misalnya satu meja. Kemudian ada, katakanlah ada 2 laci atau 5 laci. Laci untuk keuangan, laci untuk misalnya untuk ketenaga kerjaan, laci untuk engineering, dan laci untuk yang lain-lain lah, misalnya apa begitu. Misalnya kita akan membuka laci engineering, ya kita akan bekerja di layer engineering itu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, baik, kita tadi punya data
Nah, ini ada litologi, quality, survei, dan topo. Nah, kita pertama akan loading yang topo dulu. Yang 3 data yang atas ini, litologi, quality, dan survei, itu akan kita pakai nanti saat strat model. Saat modeling geologi batubara, modeling batubara nanti. Jadi untuk kali ini belum kita pakai di basic landscape ini, kita hanya akan pakai topo XYZ, di mana topo XYZ ini bisa kita lihat formatnya seperti apa. Nah, ini view. Klik toponya, klik view yang ini, yang gambar gunung ini. Oh, oke, continue aja. Jadi datanya sangat besar. Nah, ini masih loading ya di sini. 41.000. Nah, nggak apa-apa, biar aja. Ini kita tunggu. Nah, seperti ini. Masih belum berhenti. Cukup lama karena datanya memang banyak. Nah, ini sudah stop. Nah, bentuknya seperti ini. Ini kalau dibuka di Excel juga bisa. Nah, ini adalah easting, kolom pertama, yang kolom kedua northing, dan kolom ketiga elevasi. Cukup simpel aja. Ini data toponya cukup simpel untuk contoh. Sebenarnya masih ada lagi, misalnya ada pengkodeannya. Ya, itu bisa taruh kolom keempat atau kolom kemana. Itu terserah dari pengguna, dari user. Suka-suka seleranya mau di mana, atau mau dibalik ini northingnya di paling depan, elevasinya atau paling depan, itu silahkan. Yang penting kita ingat, format kita, data kita adalah seperti apa. Jangan terbolak-balik. Kalau kita sudah meletakkan misalnya ini eastingnya di depan, ini urutannya easting, northing, dan elevation, nanti ketika kita manggil datanya, juga harus begitu, harus sama. Jangan sampai format datanya easting, northing, elevation, kita panggilnya elevasi dulu ya, nanti nggak nyambung. Pasti akan error. Ya bukan error, tapi datanya di situ akan ngaco posisinya. Kira-kira begitu, datanya seperti ini. Oke, kita ingat-ingat easting, northing, elevation. Baik. Kita akan masukkan topo ini supaya bisa dibuka di Mindscape ini, di layar Mindscape ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita akan ekspor data tersebut. Meskipun data tadi sudah masuk di dalam sistem Mindscape ini, tapi kita belum bisa buka karena ini belum kita loading. Oleh karena itu kita perlu loading. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah ketik ini desain file ini, foldernya kan ketutup. Nah, ini dibuka dulu. Setelah dibuka bisa di import begini ya. Ini import. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, atau bisa layernya juga kita bisa bikin dulu juga nggak apa-apa. Misalnya ini layernya, nanti kita mau masukkan ke layer mana. Kita bikin layer dulu aja. Jadi data topografi tadi akan kita masukkan di dalam layer topografi, misalnya begitu. Jadi kita harus create layer. Bagaimana caranya? Layer tadi kan posisinya di bawah design file. Jadi kita akan buka folder design file ini, kemudian kita klik create layer ini. Klik. Nah, design filenya apa? Oh, kita bikin design file dulu. Oke. Kita bikin design file. Design filenya di sini misalnya topografi. Itu ya, dibiarkan 00 dan pastikan ini 3 dimensi. Tipenya jangan 2 dimensi. Ini 3 dimensi topografi. Oke saja. Setelah oke, sorry ada salah penyampaian tadi. Jadi yang di bawah desain file ini desain file semua. Nanti layar itu masuknya di bawahnya ini, di bawahnya topografi ini. Nah, misalnya di topografi kita buka, ini kita create. Sorry. Ini kita create. Nah, maka di sini akan muncul create desain file layer, atau dengan arti ini create layer. Di sini kita suruh bikin layer. Desain file posisi di topografi. Oke, seperti itu. Nah, kita bikin dulu desain filenya ya. Oke, topografi ini sebagai wadah kita. Baik, kita lanjutkan. Ini untuk topografi. Di sini sudah ada, jadi langsung kita klik di sini. Kita klik import. Kliknya di sini, posisi di desain file. Lalu kita klik import. Nah, yang akan kita loading apa? Tadi tipenya ASCII.
Bisa juga di wiki posisinya yang ini kita bisa loading juga. Nah, ini ASCII, kita akan loading. Topo XYZ. Nah, format ini ada banyak ini formatnya. Format ini ada XYZ free, XYZ user, dan lain sebagainya. Kita bikin sendiri saja. Klik kanan, create. Nah, kita kasih nama, misalnya format survei form. Nah, oke. Ini ada existing northing elevasi. Banyak di sini nama kolomnya ya. Ini nanti kan akan jadi kolom yang akan kita input. Ini ada existing, ada northing, ada elevation. Kita 3 ini aja. Jadi ini startnya. Coba kita lihat datanya tadi. Ini kita lihat datanya, view dulu. Waduh, ini terlalu banyak ya. Saya akan jelaskan dari sini. Nah, dari sini saja. Topo XYZ. Kita buka. Kita buka pakai notepad saja. Kita buka pakai notepad. Oke. Nah, ini ada 1, 2, 3. Nah, yang dimaksud ini start itu start dari kolom mana? Pembacaan dari kiri. Jadi startnya ini misalnya ini kolom paling pertama adalah kolom existing. Kedua adalah kolom northing ini northing. Yang ketiga elevasi. Startnya dari mana? Startnya ya dari 1. Semua state setting dari 1. Kemudian existing posisinya di kolom 1. Northing kolom kedua. Elevasi kolom ketiga. Oke. Kalau sudah ini bisa kita save aja. Langsung kita oke kan. Nah, kita ini akan panggil yang sudah kita bikin tadi, apa namanya, survey form. Jadi file name-nya Topo XYZ, formnya survey form. Kemudian ini input ya, outputnya kita akan taruh di topografi. Layernya apa? Nah, layernya coba kita kasih nama topo original ya gitu. Annotate user data tuh kalau ada misalnya ada kode gitu, kode data tadi ada kodenya gitu, kita bisa masukkan di sini, kita centang, tapi karena ini nggak ada kita biarkan aja. Kemudian display definitionnya, warnanya apa, kita setting green aja ya, hijau. Di sini sebenarnya bisa milih nah warnanya apa sesuai selera kita. Dan jangan lupa class-nya adalah ini point. Kalau sudah, perlu kita cek lagi inputnya sudah masuk, ini data formnya, outputnya di desain file topografi. Jadi nanti posisinya akan di sini di desain file topografi ini. Layer, nanti ada satu layernya apa? Layernya nanti akan ada nama layer topo orig. Begitu, kita oke kan? Coba kita cek. Nah, topo orig sudah masuk di sini. Bagaimana cara membukanya? Membuka data ini ada dua macam, ada 2 cara. Yang pertama adalah ini pakai open current. Kalau current itu ya kita akan bekerja di dalam layar itu, di dalam file ini current. Yang kedua attach. Kalau attach hanya sekedar menampilkan attach desain file apa, ini misalnya topografi begini. Next, ini topo orig ya, sudah kita finish. Nah, ini akan muncul di sini. Nah,
Tadi pertama dibuka kan belum muncul atau itu zoomnya terlalu jauh. Jadi kalau di AutoCAD kita biasanya zoom extend, kalau di sini tekan keyboardnya huruf F aja. Nah ini udah fit, atau yang ini, nah fit view. Kalau yang ini top view. Nah ini section view misalnya akan begini. Nah ini section view atau di cross. Untuk mengembalikan lagi, misalnya dari ini diputar gini kan, misalnya ini keputar begini, kita mau mengembalikan tanpa atas ya tinggal yang ini top view ini diklik atau tekan huruf T di keyboard, top view gitu, kira-kira begitu. Nah ini tapi ini bukan current, ini hanya attach. Kalau current di sini ini akan muncul di jendelanya, ini akan muncul current file. Coba kita buka current file. Ini name-nya topografi, next-nya. Nah, topo orignya ini dia current. Yang ini kita buang aja yang. Nah, ini ada muncul dua kan? Yang satu ini ready send atau current file itu di sini topografi. Yang kedua hanya kita attach saja, hanya melihat saja, itu di posisinya ya di sini di reference name topografi. Source-nya di topografi sama. Ini sebenarnya dua file ini sama, yang satu kita bisa edit, yang satu enggak. Nah, kita pakai salah satu aja. Kalau double gini ya ini kurang efektif. Jadi mana yang mau kita pakai, ini kita yang enggak kita pakai kita buang aja. Oke, kita pakai current saja. Nah, gini. Oke. Selanjutnya dari data ini kita akan membuat surface-nya, mungkin begitu. Surface-nya kita akan buat jadi begini. Data ini kita klik model triangle dan kemudian posisinya di mana? Tadi kan ini design file, berarti ya ini design file. Inputnya adalah topografi, layernya topo orig. Append-nya ini di nonaktifkan saja. Triangle filenya kita bikin dengan cara klik kanan. Apa nama filenya? Nama filenya ya kita samakan saja, tri topografi, supaya gampang. Desain filenya topografi, kalau triangle-nya ya tri topografi, karena ini satu level, satu jenjang yang sama. Oke, tri topografi. Nah, layernya ini bisa kita langsung ketik langsung. Yang selevel dengan file, desain file triangle file itu harus pakai create, klik kanan create. Tapi kalau layer bisa langsung kita ketik. Kita ketik misalnya ini triangle topo orig. Ini T, saya singkat T topo orig saja. Nah, otomatis di sini surface-nya ini harus diisi ya. Kalau ini enggak otomatis, ini harus diisi, samakan saja namanya dengan layernya triangle. Append-nya tidak usah dicentang, dihilangkan saja. Warnanya apa? Misalnya ini saya warnanya abu-abu saja, grey. Nah, ini misalnya poligon yang kita akan lakukan triangle misalnya di dalam area tertentu saja, maka bisa masukkan boundary dari sini. ID ini kita klik, kita pick begini. Nah, kita pick. Nah, nanti di pick di sini boundary-nya, kemudian inclusive-nya kita yes. Kalau di dalam boundary itu yang mau diolah berarti yes. Kalau yang diolah yang di luar boundary berarti no. Lanjut, ini untuk boundary-nya sekalian kita bikinkan. Boundary file desain output-nya di topografi juga. Kita kasih kode BDY topo orig. Kita kasih warna merah. Oke. Sheet limit belum ada, kita belum punya sheet limit, nanti dibikin belakangan aja, kita buat belakangan. Convexity biarkan aja dulu 5. Cek lagi sebelum proses, selalu harus dicek dulu. Kita harus selalu cek. Topografi inputnya sudah lengkap. Triangle-nya, nama outputnya nanti akan di sini. Oke, sudah.
Option ini sudah buat boundary-nya. Kalau udah yakin baru kita oke kan. Nah, kita lihat di sini. Nah, tadi kan kita habis mengimport data, maka akan posisinya akan di topografi. Nah, kita tadi kan membuat boundary. Ini di sini ada boundary output. Nah, boundary polygon output di mana? Di topografi. Oh, ini di desain file topografi, berarti topografi yang ini. Nama layernya BDY TopoOrik. Ini dia sudah muncul, dia sudah dibuat di sini. Dari proses kita proses modeling triangle tadi, boundary TopoOrik ini otomatis akan terproses juga. Nah, sekarang yang selanjutnya apa? Triangle-nya sendiri surface-nya di mana? Surface-nya posisi dia di file tree topografi, layernya TopoOrik. Kita cari triangle file ini di sini. Nah, ini tree topografi sudah muncul. Kita buka. Nah, ada TopoOrik. Sudah sama ya. Oke. Jadi, kalau kita masih bingung pemahaman data-data ini posisinya di mana, sebenarnya tinggal buka aja ini. Tinggal dibuka-buka aja Mindscape Explorer ini. Ini sangat memudahkan pemahaman. Oke, ini sudah. Terus bagaimana caranya kita mau membuka triangle-nya, hasil dari triangle? Caranya begini, kita attach saja. Attach bukan design file, tetapi apa? Tetapi triangle file. Triangle file. Nah, misalnya nih triangle filenya di sini apa namanya? Tree topografi. Kita select aja. Nanti kalau banyak triangle kita akan banyak yang muncul di sini. Ketika diklik list sorting ini akan banyak. Ini hanya satu aja, makanya tree topografi. Makanya saya tadi sarankan untuk penamaan, kalau desain file di sini namanya ini topografi. Nah, ketika lari ke triangle file juga kalau bisa sama, cuman depannya ditambahi nama tree gitu aja, supaya nggak bingung. Nanti kalau filenya udah ratusan bahkan sampai ribuan terlalu berat ya mungkin ya. Kalau ratusan masih mungkin, nah itu kita nggak bingung lagi memanggil datanya. Ini tree topografi, apa layernya TopoOrik. Oke, kita panggil. Nah, ini sudah. Kayaknya mengganggu ini ya, yang poinnya ini, poin yang hijau-hijau ini mengganggu pandangan. Coba kita matikan dengan cara kacamatanya kita tekan. Yang posisinya yang file yang poin tadi di mana? Dia di gradient kan, di topografi kan. Kalau yang atas ini kan ada tipenya triangulation, yang bawah kan desain file. Nah, ini desain filenya kita matikan saja. Nah, sudah mati kan? Nah, ini kita putar begini. Nah, tampilannya kurang bagus, coba tekan R, tekan keyboard R, atau di sini ada redraw. Redraw itu yang ini, yang gambar kuas ini. Nah, ini kelihatan kan ada surface-nya naik turun, ada bukit, ada lembah, gitu kira-kira. Kita R lagi, nah dia akan berubah. Dia mengupdate posisi. Kalau mengupdate posisi dia dari sudut pandang yang mana, redraw itu akan mengikuti. Kalau mau membalikan tanpa atas ya tinggal top aja, T. Oh, ini kok miring. Nah, biar view, biar fit ya, tekan F. Nah, fit view. Nah, begitu. Nah, triangle ini fungsinya untuk apa sih? Nah, kalau kita sudah mempunyai file triangle ini bentuknya sudah dalam surface. Artinya surface ini sudah siap siap digunakan untuk melakukan perhitungan. Digunakan untuk perhitungan itu sudah siap. Kalau tadi masih point itu belum bisa. Tapi setelah menjadi surface itu ya bisa digunakan untuk melakukan perhitungan. Nah, ini sudah sampai di sini. Ya, tadi kita punya file boundary. Oke, ini karena ini saya matikan dulu yang triangle-nya. Nah, kita panggil boundary-nya tadi mana? Boundary-nya. Nah, ini kita panggil dari sini bisa. Nah, ini artinya di sini sekarang BDY TopoOrik. Nah, ini yang current BDY TopoOrik ya. Artinya current kalau ini kita delete ya terhapus, tapi kalau nggak current hanya detach itu mau di delete juga nggak bisa. Nah, ini boundary-nya sudah muncul. Nah, di sini saya akan jelaskan proses setelah ini adalah membuat apa. Nah, membuat sheet
sheet spec. Jadi nanti kita batasi bahwa area kerja itu sheetnya ya hanya di dalam boundary merah ini saja. Boundary-nya supaya kelihatan jelas kita tebalkan. Caranya bagaimana? Klik boundary-nya, kemudian klik ini garis ini. Edit line weight. Nah, kita pilih yang ketiga aja, udah cukup jelas. Nah, begini supaya kelihatan. Nah, setelah itu kita akan membuat sheet limit di dalam area boundary ini. Setelah sheet limit selesai, nanti akan bisa dibuat grid file dan lain-lain sebagainya. Baik, kita coba. Kita membuat sheet. Caranya bagaimana? Nah, kita sambil, nah ini ada spek. Nah, spek. Di sini ada sheet. Nah, klik sheet. Spek sheet. Nah, dari sini kita create aja. Nah, caranya bagaimana tadi? Ini. Nah, jadi sebenarnya dibuka di spek sini juga bisa spek, klik create, dia akan minta spek kategorinya yang mana. Nah, sama aja. Di sini ada sheet juga kan. Jadi begini oke gitu. Atau kalau mau langsung di sini sheet, dibuka, create, sama. Nah, langsung muncul seperti ini. Nah, name-nya apa? Name-nya misalnya sheet apa ya? Sheet orik gitu aja. Sheet orik, kemudian limitnya yang mana? Limit itu sesuai definisi, sesuai dengan tujuan kita tadi, bahwa kita mau membuat sheet itu di dalam boundary yang merah, oke? Sehingga batas-batas yang di sini north, west, east, south ini adalah seperti tak lain adalah boundary tadi. Caranya bagaimana? Ya tinggal misalnya mau dikotak juga bisa. Ini nanti begini, ini langsung dikotakin gitu. Diklik nanti kayak rectangle gitu. Nah, kalau enggak, misalnya kita enggak ya, kita pakai yang ini, pick element for sheet size. Nah, ini pick element saja. Kita pick ininya, boundary-nya. Jangan salah pencet ya, jangan salah pencet yang hijau. Nah, kita pencet yang merah aja ini. Tandanya gimana salah pencet apa enggak? Kalau ketika diklik nanti kuning berarti dia udah benar. Klik sekali kuning. Nah, ini kuning berarti boundary-nya udah benar. Klik satu kali lagi, mouse-nya jangan digerakkan. Nah, ini sudah. Jadi otomatis dia mendeteksi. Kita tinggal oke kan saja. Oke, coba kita lihat sheet-nya. Sheet orik sudah muncul. Oke. Sheet-nya sudah ada. Sekarang kita akan membuat grid file. Tadi design file sudah, triangle file sudah. Di sini di triangle file sudah muncul ya tipe topografi, toporik. Surface-nya pun dia akan muncul di sini. Surface apa? Surface triangle. Nah, ada kan tipe toporik. Oke, begitu. Spek juga sudah muncul ya tadi. Nah, sekarang kita membuat grid file dari sini. Nah, grid file maksudnya apa? Nah, ini kalau kita triangle tadi, triangle itu kan dia menggenerate surface itu dari segitiga tidak beraturan atau namanya triangle itu kan sudut dari 3 poin. Nah, kalau di software lain ada yang mendefinisikan tin. Tin itu triangular irregular network, jaring segitiga tidak beraturan. Nah, itu dari situ itu sama, triangle, tin itu sama. Nah, tadi formatnya kan tin. Nah, kita akan membuat grid. Kalau grid itu sesuai penjelasan yang awal tadi bahwa dia dalam bentuk kotak-kotak. Jadi bukan segitiga, tapi kalau ini dari kotak-kotak nanti seperti pixel. Jadi seolah-olah topo yang ori yang di sini ini nanti dalam bentuk pixel. Caranya bagaimana? Mari kita coba. Ini kita create saja. Ya. Kita create grid file.
Grid filenya misalnya kita sama, ini berarti langsung kita ketik di sini topografi. Kenapa? Grid topo, karena ini kan file berarti levelnya di level atas ya, sama dengan desain file. Grid ya, kita kasih nama grid. Kalau tadi triangle ya tree. Kalau ini karena grid ya saya kasih nama grid filenya grid topografi. Grid distance unit meter. Kemudian grid spec-nya kita create, klik kanan create. Nah, muncul dia akan minta ini source sheet spec. Sheet spec-nya mana? Sheet orig tadi. Grid spec-nya namanya. Nah, grid spec itu apa? Nah, grid spec adalah ukuran dari grid itu sendiri. Nah, misalnya ini kita akan namakan GS, saya ingat GS saja, grid spec. Katakanlah ini kita supaya agak ini per 10 meter mungkin gitu. Grid spec 10 meter. Nah, GS 10, row in grid 10, ini jumlah barisnya 10, jumlah kolomnya 21. Kenapa? Karena ini cell size-nya masih 200, masih default 200 meter. Sehingga 200 meter ya, ini toponya ini ya hanya akan 10 baris dan 21 kolom. Kita buktikan kenapa kok bisa 10 hanya 10 baris saja. Coba ini kita lihat, ini kita geser dulu. Ya. Ini titik terjauh atas bawah kan di sini nih kira-kira. Nah, ini kita ukur. Klik kanan slope and distance. Berapa jaraknya? Sampai sini. Jaraknya 1829 atau bulatkanlah saja 2 kilo ya. 2 kilo. Nah, 2 kilo. 2 kilo kalau ukurannya 200, pikselnya itu 200 meter. Itu berapa? Ya 10 kan? 10 baris. Iya, 10 kali 200 kan 2000. Begitu kurang lebih. Nah, kolomnya adalah kolom yang mendatar ini 21, berarti dia pasti 21 kali 200 berarti pasti 4 kiloan jaraknya. Begitu. Nah, sekarang ini karena ini kita mau grade 10, berarti ini kita ganti cell size-nya, kita ganti 10. Apa yang terjadi? Nah, jumlah kolom barisnya akan berubah. Lebih banyak. Ini kita biasanya ini mati lagi, ini kita buatin lagi sheet orig. Nah, oke, begini. Setelah ini oke, ya kita okekan saja. Nah, coba muncul nggak di sini? Kadang begini, ini nggak muncul, cuman di sini muncul. Sebentar, sorry ini belum muncul ini. Ya, oke, belum muncul, jadi masih di sini. Grid spec tadi baru grid spec, sorry, bukan grid file. Nah, ini grid spec-nya di sini, kita coba lihat ada nggak ya grid spec di sini. Ada ini. Nah, grid spec-nya GS10 kan sudah muncul di sini. Nah, grid file-nya belum muncul karena belum kita buat. Nah, ini masih kosong, oke. Nah, di sini kita panggil GS10 grid, ya kita okekan saja. Nah, sudah. Nah, sudah muncul grid topografi. Di dalam grid file dia ada grid topografi. Kalau desain file apa? Desain filenya ya topografi saja. Grid filenya grid topografi. Triangle filenya tree topografi ya. Seragam ya, semua namanya topografi. Oke. Selanjutnya kita akan membuat layernya yang setara dengan layer. Ini kan baru desain file tadi. Baru setara desain file atau grid file. Sekarang layernya. Jadi caranya adalah begini. Model grid. Kita mau menggrid dari mana? Paling bagus itu kalau kita mau menggrid itu sebenarnya ya dari
Bisa dari triangle juga bisa, atau bisa dari desain sendiri. Dari desain artinya kalau desain ini ya yang hijau yang tampak ini. Yang hijau yang tampak ini. Nah, yang hijau tampak ini desain namanya. Kalau triangle ya yang tadi yang tampak warna grey yang ini triangle. Nah, ini triangle. Kita mau bikin grid itu bisa dari triangle, bisa dari data topografi yang ini. Nah, terserah monggo dipilih yang mana. Dari surface atau dari surface juga bisa. Oke, sepakat kita pakai yang triangle aja. Kenapa? Alasannya karena kalau masih data yang ini, yang hijau ini, data yang hijau yang tampil di depan ini, di layar ini kan belum ada operasional perataan mungkin ya, perhitungan perataan atau interpolasi itu kan belum ada. Ini masih data mentah sebenarnya. Jadi ketika kita olah nanti takutnya kurang, ada yang kurang bagus. Nah, makanya kita pakai triangle. Kalau triangle itu kan sudah jelas, di situ sudah ada interpolasi. Kalaupun langsung di create contour itu juga hasilnya sudah cukup lumayan bagus. Oke, kita klik tadi model ya. Ini saya keluarkan caranya begini. Model, grid, sebenarnya sama. Ini kita triangle. Cara mengeluarkannya gimana? Klik ini, garis yang putus-putus ini, klik ini. Nah, dia akan keluar menunya. Ini. Kita klik triangle. Oke, sudah. Apa inputnya mana? Di dalam Mindscape itu selalu ada tahapan yang harus kita pegang, yaitu input, output. Selain input dan output ada kontrol. Nah, kontrol itu ya sifatnya opsional. Tapi yang selalu ada itu input output. Itu perhatikan, jangan sampai kosong di dalam input dan output ini. Makanya sebelum klik apply atau klik OK harus kita pastikan dulu di input dan outputnya. Inputnya mana? Kita mau meng-create grid file dari mana? Dari triangle. Triangle yang mana? Triangle topografi. Topografi file nama grid, nama layernya apa? Tritopo-orig kan begitu. Ini Tritopo-orig. Oke, begini. Grid filenya grid topografi sudah ada tadi. Value-nya apa? Value-nya kita buat grid topografi berarti grd topo orig, grd grid topo orig gitu. Surface-nya kita samakan. Ini otomatis sama. Seperti waktu kita create triangle tadi, dia ada triangle file, surface-nya akan mengikuti. Ini value-nya grid ya, surface-nya juga akan mengikuti. Deskripsinya kita kosongin. Value unit kategori kasih yang, karena ini topografi itu kaitannya dengan ketinggian. Nah, kita ini kasih depth aja, unitnya meter. Nah, poligon ini juga sama, poligon namanya opsional. Kita mau pakai yang mana? Nah, tapi kan kita udah pakai grid sheet spec ini, jadi di dalam boundary saja udah terwakili. Kalau ini mau ditambahi di dalam boundary juga bisa, tinggal klik begini. Ini. Nah, include yes, gitu aja. Tapi dalam hal ini saya akan pakai sheet spec saja, karena sheet spec ini poligon ini kan sudah kita loading di sheet spec tadi. Jadi ini saya nggak pakai. Nah, grid spec-nya berapa? Grid 10 ya tadi yang kita bikin. Kita mau membuat ukuran gridnya itu 10. Sheet spec-nya yang sheet orig kan tadi. Nah, oke, sudah begini. Kalau ini sudah, tinggal kita apply atau oke. Bedanya apply dan oke apa? Kalau apply itu jendela ini masih ada. Kalau oke itu langsung dia hilang. Sama, fungsinya sama. Nah, oke kan ini seperti ini sudah. Sebelum klik apply dan oke apa? Yang perlu dicek, cek lagi satu persatu input, output, dan kontrolnya sudah lengkap. Kalau sudah ya apply aja. Nah, kalau apply itu kan gini, ini masih muncul ini. Harus di close. Tapi kalau oke itu langsung nge-close sendiri.
Gitu. Coba kita buka grid filenya. Attach grid file. Mana? Grid topografi, layernya grid topo. Nah, seperti ini grid filenya. Coba kita matikan dulu untuk topografinya. Kita mau lihat gridnya seperti ini. Nah, ini nggak smooth, makanya ini kotak-kotak. Karena apa? Karena kita menggunakan grid. Kalau yang triangle tadi kan smooth karena dia segitiga. Jadi di mana dia ada titik 3 yang terdekat, dia akan membuat garis. Tapi kalau grid ya enggak. Grid kita patok 10 meter ya dia akan 10 meter itu yang ada gridnya. Kenapa ini kok panjang? Nah, karena di sini batasnya memang ini pas di perbatasan miring gitu. Jadi kadang ini enggak terinterpolasi. Nah, misalnya kita putar begini, kitain. Nah, ini gridnya. Nah, lebih halus ya. Surface-nya lebih halus. Nah, ini. Coba kita bandingkan dengan yang ini, kita ganti warnanya saja. Kita ganti warna merah. Sorry. Nah, pelangi, sorry. Ini kita ganti warna misalnya giant. Nah, begini supaya beda. Nah, ini kan bentuknya kan seperti ini. Agak smooth. Grid file. Makanya grid file itu kalau untuk perhitungan volume itu kurang bagus. Paling bagus adalah triangle. Kalau triangle-nya ini coba kita lihat. Nah, ini kita matikan aja. Nah, seperti ini. Bedanya sudah cukup jelas ya. Ini yang pakai metode triangle. Kalau grid adalah yang ini. Nah, seperti ini. Oke, biasanya grid itu lebih halus. Untuk membuat model itu bagus. Oke, ini jauh, tinggal kita fit. Nah, sudah. Oke, yang selanjutnya adalah kita sudah mempunyai design file, sudah punya grid file, sudah punya triangle file, sudah punya tabel file belum, karena belum ada perhitungan cadangan. Kemudian sheet juga sudah lengkap. Operasional berikutnya bagaimana? Nah, saya akan mengajarkan cara menggambar sekarang. Ini sudah ya, yang untuk keperluan input data dan input data kemudian berupa prosesnya sehingga data siap digunakan untuk perhitungan, untuk keperluan pendesainan itu sudah siap. Sampai di sini ini sudah siap, bisa digunakan. Sudah ada triangle file, ada design file, grid file, sheet speknya sudah ada, grid speknya sudah ada, ini sudah cukup. Nah, sekarang kita akan mengenal operasional penggambaran. Nah, ini kita bikin desain file lagi aja supaya bukan di topo. Kita bikin desain file misalnya pembuat desain gitu ya. Kita create aja di sini, create desain file atau drawing. Nah, gitu. Drawing aja. Oke. Kok belum muncul ya? Ini kadang di sini tampilannya udah kita oke tapi nggak muncul, harus ditutup dulu begini. Nah, baru muncul drawing. Nah, kita akan membuka drawing itu menjadi yang current file. Caranya begini aja. Tinggal ini topografi drawingnya. Nah, kita bikin tes aja misalnya. Layernya. Oke, hilang langsung. Kenapa kok hilang? Ya karena otomatis ini yang current ini adalah kita buka drawing, yang tadi yang current kan topografi ya, topografinya hilang. Di sini juga hilang, dia akan keluar. Yang masih hanya triangle-nya aja. Triangle ini saya keluarkan aja sekalian. Nah, ketika kita gambar di sini kan nggak tahu ini posisi boundary tadi di mana ya. Kita loading aja, kita attach design file-nya. Posisi di topografi, boundary-nya mana? BDY topo ori. Nah, gini. Nah, kita contohnya mau gambar kita di sini. Tes drawing. Ini udah posisi current. Nah, caranya adalah yang ini untuk teks, untuk membuat tulisan. Yang kedua ini untuk membuat titik.
kita coba saja ini buat point, draw point. Misalnya kita bikin titik di sini. Ini katakanlah ini titik pantau 1, 2 kita taruh di sini, 3 taruh sini, 4 taruh di sini, dan 5 taruh di sini. Nah, untuk keluar tekan tombol Q di huruf Q di keyboard atau klik kanan, kemudian Q terminate ini. Nah, ini sudah bisa kan? Nah, ini tinggal diginiin aja. Klik detail, klik double. Nah, dia udah punya koordinat di sini. Nah, ini untuk poin. Titiknya takutnya nggak kelihatan, misalnya begitu. Titiknya kok ini kan titik hanya gini. Kalau nanti campur dengan yang lain, misalnya campur dengan data topografi jelas nggak kelihatan. Makanya kita rubah. Ini kita klik sampai kuning, kita rubah stylenya. Edit marker. Nah, misalnya kita pakai yang apa, silang gitu ya. Kita silang aja. Nah, dia akan menjadi silang. Kalau mau ganti warna, klik gini, ganti warna di sini. Misalnya warna biru gitu ya. Biru, oke. Nah, dia udah jadi warna biru. Nah, begitu. Itu untuk poin. Kemudian yang kedua ini adalah line, ini menggambar garis. Nah, ini menggambar garis ini begini. Kita mau ke sini supaya gabung, kita kasih pencet S saja, snap. Oh, nggak mau di snap nih. Kita Q, terminate aja. Nah, ini garis, ini poligon. Kalau poligon bedanya dia langsung nutup nanti. Nah, dia tertutup kan. Oke, ini sudah. Snap to vertex on ini, snap to segment kita on kan saja. Nah, kita coba menerapkan snap tadi. Nah, ini mau kan? Nah, misalnya ini kita delete, ya tinggal klik delete saja. Nah, oke, ini poligon, ini garis. Kemudian ini untuk delete elemen. Ini untuk copy. Ini untuk memindah begini misalnya ini. Nah, ini kita pindah begini. Oke. Pindah, kemudian ini untuk pick break. Pick break itu bagaimana? Nah, contohnya ini kan seperti ini. Ini kita pencet ini icon pick break. Di sini kita mau break. Nah, sampai mana? Pick break point di sini. Misalnya sampai sini. Pick element to break. Ini kita mau break. Break pointnya di sini yang ada vertexnya. Nah, ini vertex ini ketik tekan huruf V, ini dia akan muncul vertexnya. Nah, pick break pointnya mau di mana? Di sini aja. Kita snap. Pick element to break. Oke, sudah. Ini udah break ini. Nah, udah pisah kan? Tadi kan jadi satu. Ini pisah sudah. Ada dua garis, seolah-olah dua garis yang nyambung. Tapi kalau ini connect, misalnya gimana? Connect itu adalah misalnya ini kan udah dua garis, ini kita konekkan dengan ini. Ini garis ke satu, ini garis kedua. Ini mau kita konekkan. Nah, ini pakai ini. Connect pick base element. Mana yang mau di base itu, jadi dia akan menjadi tujuan. File tujuannya mana? File tujuannya yang ini. Pick elemen mana yang mau digabungkannya ini. Oke. Nah, ini sudah tergabung. Gitu. Ini untuk elemen connect. Ini ganti warna, ini ganti edit fill pattern, dalamnya misalnya apa.
Kemudian ini line style, ini bisa diganti garis putus-putus ini edit line style, misalnya begini. Nah, garis putus-putus, kita gedekan ukuran garisnya misalnya begitu. Nah, oke. Dan lain sebagainya. Nah, ini untuk icon bar yang kiri. Kemudian yang di atas, kalau yang di atas ini cukup sudah tahu semua ya. Nah, ini posisi. Nah, ini apa, ini tanda annotationnya on atau off. Kalau yang ini attribute manager. Nah, attribute manager itu seperti ini. Ini attach, ini lawannya attach, ini detach, mengeluarkan gitu, detach. Kemudian ini lithographic atau keyboard R, ini kacamata untuk menampilkan atau tidaknya di dalam layar. Nah, ini namanya light model, turn on, jadi kayak lampu. Kemudian yang ini apa, ini tanda mata disilang, bedanya sama yang di sini apa, kok sama-sama mata kan begitu. Nah, kalau di sini misalnya saya select yang garis putus-putus ini, saya mau sembunyikan, katakanlah ini di garis putus-putus mengganggu, saya sembunyikan sementara. Ini tinggal saya klik garisnya, terus kemudian klik ini. Nah, hide selection sheet. Yang ini show hidden element. Mana? Ternyata ini kok garis putus-putusnya kan tersembunyi. Kita show pakai yang ini. Nah, gitu. Ini top view, ini zoom, ini split layarnya di split. Begitu, ini undo itu untuk mengembalikan ke proses yang sebelumnya. Jangan sekali-kali mengklik mayor undo, karena mayor undo itu semua akan kembali seperti awal. Paling minor, kalau minor misalnya kita tadi habis menghapus garis, kemudian kita keliru salah menghapus, kita undo, nah, itu bisa. Kira-kira begitu. Nah, ini sudah icon bar. Selanjutnya kita akan beroperasi dengan edit. Ini edit copy, duplikat, edit, move, offset. Nah, copy duplikat atau copy duplikat ya nanti sama, ini akan tercopy. Kemudian nanti dicoba-coba aja. Kemudian move bisa, scale bisa, drip itu drip itu artinya ditempelkan. Nah, misalnya ini elevasinya kan 0 semua. Kita detail, klik D, taruh ini. Nah, ini elevasinya kan masih 0 semua. Kita mau tempelkan di topografinya. Kita mau tempelkan di topografi, berarti supaya ini garis ini akan kita tempelkan di topografinya mana ini. Misalnya ini. Nah, kita tempelkan di topografi ini kan di bawah topografi ya. Kelihatan di bawah kan, ini jelas kelihatan. Kelihatan di bawah, coba. Nah, ini di bawah kan. Karena 0, kita akan tempelkan. Bagaimana caranya? Nah, ini coba biar view seperti ini. Ini kita klik garisnya. Kemudian edit, kita drip. Drip kemana? Skemanya nggak usah dulu, nggak usah diisi. Kita langsung drip ke surface ini aja. Ke grid apa topo? Topo, karena grid tadi kan cukup datar. Kalau untuk urusan surface gini, pakai yang triangle. Kalau grid itu hanya untuk urusan tampilan. Nah, begini. Sampling density-nya kita taruh misalnya 2 gitu saja. Cat apply. Dia nanti naik. Coba kita tunggu aja. Ya. Close. Nah, edit drip. Ya. Nah, jadi posisi garis yang putus-putus ini dia sudah mengikuti di topo. Nah, dia udah nempel di garis topografinya. Kok belum ya?
Oh, tadi salah. Tadi yang ini, yang kepencet yang ini. Yang garis yang nggak putus. Coba sekarang yang garis putus-putus kita drip juga. Edit, ada draw, ada edit, sama-sama drip ini. Kalau edit itu filenya tidak, dia akan berubah, diupdate. Tapi kalau draw nanti ada dua file. Ada misalnya nih pakai draw drip. Ini cut ke topo orik. Nah, garis putus-putus saya draw, saya drip tapi dengan mode draw. Nah, ada dua. Itulah bedanya draw dengan edit. Kalau draw itu menggambar, menghasilkan yang baru, yang lama masih. Kalau edit, yang lama ya ke edit, namanya edit begitu ya. Ini yang lama saya hapus saja karena saya tidak perlu. Nah, udah nempel semua kan? Nah, begitu. Itu untuk drip. Kalau offset juga gampang sekali. Offset itu fungsinya hanya untuk ada draw, ada edit juga. Nah, kita pakai edit dulu. Edit yang ini offset. Misalnya ini kita offset berapa meter? Ini katakanlah kita offset 50 meter. Offset nomor, offset elemen apa? Offset normal 50 meter. Enter. Nah, dia akan pick elemen to offset. Mana yang mau di offset? Ini pick. Pick, klik sekali. Ketika dia udah kuning, klik sekali lagi. Nah, ini arahnya mau keluar apa masuk? Pick direction to offset. Direction itu arahnya keluar apa ke dalam? Kita ke dalam misalnya, atau keluar ini. Yang ini kita keluar. Oh, dalam aja, dalam. Masuk, kita. Nah, dia akan pindah seperti ini. Ini edit. Sekarang saya akan pakai yang draw, yang satunya, draw offset. Nah, ini draw offset sama 50 meter. Enter. Pick yang ini. Kuning, klik satu kali lagi, kita keluar. Nah, inilah 50 meter. Jaraknya 50 meter ini. Kalau nggak percaya coba ini, supaya tampil titik-titiknya ini, pencet huruf V. Coba ini kita ukur 50 meter enggak ini. Ini snap supaya nempel di sini, snap S, tekan S. Ini juga supaya pas di sini, S juga deketin baru tekan S. Nih 52, ya nggak 50 persis karena ini 50. Tadi kan tegak lurus, ini kan nggak tegak lurus. Artinya ini jarak 50 itu offsetnya segini. Ini ya, oke, edit, offset. Nah, project sekarang. Project itu untuk memproyeksikan. Misalnya begini, saya punya, nah, gambar begini. Ini katakanlah saya punya garis, punya titik di sini. Sini. Saya mau proyeksikan, misalkan 30 derajat. 30 derajat di kanan ya. Berarti 30 derajat itu kalau 0 derajat kan begini. Ini 0. Kalau 30 kira-kira berarti kan di sini. Ini 30 derajat. Di sini berarti posisinya ini kalau diproyeksikan 30 derajat, nanti akan di sini. Nah, posisinya di titik yang merah ini. Nah, kira-kira gitu. Itu project. Untuk projectnya maksudnya seperti itu. Coba ini kita project. Di sini apa aja sih? Nah, dia akan minta sudut, projectile angle, sudut. Terus sama elevasi atau ketinggian. Nah, yang dimaksud di sini adalah begini. Nah, ini kan misalnya ini elevasi 0. Katakanlah ini elevasi 0. Kita pengen proyeksikan misalnya di merah-merah ini elevasinya misalnya 20. Kalau ini 0 ke 20. Berarti dia pakai elevasi. Jadi di sini nanti diisi elevasinya, elevasi. Tapi dengan syarat itunya tadi 0. Elevasi 20. Jadi semua nanti akan ke posisi garis 20. Dia akan di 20 ini. Proyeksi 30 derajat dari 0 ke 20. Dia posisinya di sini. Yang kedua, ini ada height. Height itu tinggi.
Jadi tinggi, kalau tinggi ya ini. Kalau ini 0, ini tingginya berapa ya? 20 sama. Nah, lain halnya kalau di sini misalnya ini elevasi 10, di height-nya 20 ya dia akan menjadi ke 30. Bedanya height sama elevation itu. Kalau elevasi itu ya 20, dia akan di 20. Kalau height 20 berarti dia akan nambah ke 20. Misalnya dari elevasi 10 ditambahi height 20 ya 10 tambah 20 menjadi 30. Kira-kira seperti itu. Mari kita coba. Kita coba ya begini. Nah, kita coba kita proyeksikan yang dalam ini, titik yang dalam. Nah, oke. Kita draw saja supaya kelihatan. Draw project height, pakai height aja biar seragam. Kita pakai ketinggian berapa? Misalnya 30 meter gitu ya. 30 meter sudutnya berapa? Sudutnya 30 derajat. Sampling density-nya kita kasih 5 saja. Cat apply. Klik ini, ketika kuning oke. Dia minta arah juga. Mau keluar apa masuk? Kita masuk aja. Nah. Gini kan. Nah, ini di sini nih kelihatan. Nah, cuman ya memang bentuknya jadi nggak beraturan. Coba kita ulangi. Sekarang kalau pakai elevasi. Ini elevasi berapa sih? Coba kita lihat rata-rata elevasinya berapa. Di 20-an, 22, 40 ada yang 40. Oh, kita ke 100 saja biar aman. Elevasi 100 begitu. Ini sudutnya kita terjalkan 50 gitu. Kita apply. Nah, begini. Ini elevasi 100. Ini bentuknya jadi seperti tumpukan kan. Nah, ini di sini. Kalau tampak atas begini. Nah, dia di dalam. Ini hasilnya yang elevasi 100 itu yang ini. Nah, mau cek elevasi 100-nya, ini ketik D atau ini bisa ini elemen detail. Nah, ini. Nah, 100 semua. Karena kita setting tadi di elevasi 100. Oke. Untuk project sudah extend to surface itu di extend. Nah, itu belum ada surface-nya. Continue itu begini, ini continue misalnya ini kita mau nyambung garis-garis yang ini kita sambung. Nah, ini kita klik ini aja. Sorry. Ini coba kita edit continue, kita klik double yang ini. Nah, misalnya kita mau lanjutkan ke sini. Ini bisa. Nah, kalau udah selesai ketik key aja. Nah, gitu. Atau sebaliknya juga continue bisa untuk kembali. Untuk kembali edit continue. Nah, ini bisa backspace, pakai backspace. Tes. Ini karena vertex-nya banyak. Nah, seperti ini. Q kalau sudah Q. Nah, itu continue. Extend itu misalnya ini. Nah, kita contoh aja extend. Nah, dia akan begini. Sudutnya sesuai dengan sudut terakhir, dia memperpanjang. Convert to point to line to polygon. Jadi ini bisa dirubah menjadi poin ini. Atau bisa di polygon. Nah, dalam hal ini kita contoh convert to polygon saja. Ini. Nah, dia nutup. Detailnya kita detailkan. Di sini sudah jadi polygon detail. Coba kita rubah lagi menjadi line lagi, point to line. Ini klik, nah, coba kita lihat detailnya. Maka di sini dia akan jadi line, bukan polygon. Itu convert. Merubah, convert itu kan merubah ke elemen edit. Nah, ini elemen edit. Klik double. Nah, ini misalnya kita edit elevasinya mau di-nolin semua, itu silahkan. Mau ngedit manual gitu. Lanjutnya connect tuh ya yang ini tadi yang sudah saya jelaskan, yang ini connect ini. Nah, elemen connect itu sama dengan ini connect. Pick break, elemen break, explode itu mungkin belakangan sambil coba nanti. Nah, relimit ini unik ini. Coba ya kita misalnya mempunyai ini, kita convert polygon dulu ini. Edit, convert to polygon.
Terus kita punya garis-garis di dalamnya. Gini. Ada yang motong. Q. Selesai. Nah, kita mau menghapus garis yang di dalam boundary polygon putus-putus. Caranya gimana? Ini pakai edit relimit. Clipboard. Edit relimit clipboard. Yang di delete mana? Nah, kalau delete object ya nanti yang boundary merah-merah ini kehapus semua, yang di luar ini kehapus. Kita mau delete inset saja. Delete inset, klik, enter dulu ya tadi enter. Nah, baru select polygon. Mana yang mau untuk motong ini? Klik ini, klik sekali lagi. Potong kan yang dalamnya. Nah, yang luar utuh masih. Begitu. Oke, sudah. Ada relimit, kemudian ada trim sama dengan AutoCAD. Trim, misalnya ini di trim. No. Nah, hapus. Ini trim sama extend fungsinya seperti di AutoCAD sama. Trim itu untuk motong. Nah, saya kasih spesifikasi contohnya begini saja. Ada 2 garis. Yang satu motong sini. Ada yang satu lagi cuman begini. Ini kurang nyampe. Nah, supaya ini terpotong, yang garis yang ini supaya kita potong, maka caranya edit relimit trim to boundary. Kita trim boundary ini. Use boundary. Oke, ini mau dipakai elevasinya apa enggak, saya no aja. Yang mau dipotong yang mana? Dalam atau luar? Kalau yang luar ya yang luar yang diklik, kalau yang dalam ya yang dalam. Pick element to trim. Ini. Nah, udah kan? Begitu. Sekarang kalau yang extend, edit extend. Nah, kita mau membuat garis yang ini nempel ke boundary. Caranya adalah dengan edit relimit extend. Pick boundary, selalu pick boundary. Dilihat di sini, perintahnya di sini. Pick boundary berarti boundary-nya yang ini.